sasaranmu. Oke. Mau ditembak. Oh, mau ditembak. Extraordinary. Iya, extraordinary. Masa ke-11? Bro. Satu lagi ke-10. Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama kami di dalam diskusi Cornerstone Connection bersama Pendidikan Advent Semarang. Nah, saat ini sebelum kita belajar pelajaran kita yang keberapa teman-teman? 11. Masa ke-11? Bro. Satu lagi ke-10. Iya, pelajaran yang ke-10 ya. Judulnya apa? Cepat-cepat dapat Judulnya adalah Tandai Tandai Sasaranmu. Oke. Mau ditembak. Oh, mau ditembak. Teman-teman, mungkin kita sudah pada kenal ya. Ini Nathan, kemudian Nay dan juga Niki ya. Kalian kelas berapa? Kelas 11 saya. Aku kelas 12. Kelas 12. Oke, ada kelas 12, ada kelas 11. Oh, ini ada senior. Jadi berbicara mengenai tandai sasaran kamu. Kalian pernah nggak sih punya sasaran? Punya target, punya ini bukan sasaran yang cewek ke cowok, yang cowok ke cewek ya. Beda ya. Beda. Tapi pernah nggak kalian kira-kira sekolah itu apa sih sasaran kalian apa? Gitu. Sasaran kita sekolah untuk masa depan yang penuh harapan. Punya masa depan yang penuh harapan. Udah seperti teks Alkitab ini. Takut aku. Nathan pernah nggak punya sasaran? Kalau nggak aku hanya di sekolah sih. ada. Sama yang sekarang aku juga masih ada sasaran sih. Aku pengen akhir tahun ini aku udah bisa coding. Punya kemampuan coding ya. Wow, Luar magic, biasa. bro. Padahal beda dengan jurusan ini, tapi mencoba untuk mencapai sasaran. Kalau Nay ada nggak? Sasaran? Nay. Niki. Aku semester ini nilaiku lebih tinggi dari semester lain. Oh, itu sasarannya ya. Wah, mantap. Jadi kenapa kita butuh sasaran? Biar semangat. Iya, supaya kita punya pencapaian target yang akan kita ini, kemudian usaha kita bagaimana. Ya, semakin seperti tadi Niki, nilainya semakin tinggi berarti daya juang untuk belajar juga semakin tinggi juga. Begitu. Apalagi Nathan yang tidak ada basic itu harus punya kemampuan di sana. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman, kita belajar mengenai tandai sasaran kamu ini diambil di dalam ayat intinya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, berbicara mengenai pelayanan. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira bedanya penata layanan dan perhambaan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Penata layanan apa sih? Betul. Gitu aja sih sebelum ke perhambaan. Kalau aku taunya sih kalau perhambaan itu lebih kayak diperbudak ya. Oh, perhambaan ya. Dipaksa. Kamu di bawah saya, kamu melakukan apa yang saya mau gitu. Oh. Kalau aku sih menurutku perhambaan seperti itu. Disuruh-suruh gitu ya. Oke, kalau Nay, sependapat nggak atau ada punya? Perhambaan itu sama juga sih, cuman kayaknya dia lebih kayak kalau dia nggak bakal ngerjain itu kalau nggak disuruh, gitu nggak sih? Itu hamba. Iya, hamba. Jadi terus dia jadi kayak pekerjaannya banyak, tapi mungkin
gajinya tuh nggak seberapa gitu mungkin. Gitu. Kalau pelayanan? Kalau pelayanan itu orang yang melakukan pekerjaan sesuatu itu dengan rendah hati tanpa suruhan. Tulus, disuruh, tulus gitu ya. Jadi nggak digaji nggak apa-apa. Nggak digaji nggak apa karena dia sudah melakukan pekerjaan itu dengan senang hati aja, itu kayaknya dia udah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi malah kayak pelayanannya yang merugikan gitu ya. Kan perhambahan dapat duit kan. Iya, artinya kan konteksnya sudah beda ke arahnya, tujuannya, pelayanan sama perhambaan. Kalau disuruh milih, Niki lebih pilih perhambaan atau pelayanan? Aku sih maunya pelayanan. Pelayanan ya, kenapa? Karena ya biar sepenuh hati, soalnya kalau dilakukan sesuatu yang dilakukan sepenuh hati itu pasti kita ngerjainnya kayak benar-benar. Iya benar ya. Jadi tidak ada kekangan ya, tidak ada suruhan. Kita kerjanya dengan tulus, itu suatu pekerjaan yang dinikmatinya enak juga. Kita belajar contohnya kan, disuruh sama orang tua, belajar kau, tapi nggak ada rasa untuk belajar. Beda sama yang kita punya inisiatif Untuk belajar sendiri. Nah itu. Jadi pelayanan dan perhambaan. Jadi sama dengan pelajaran kita saat ini, pelayanan dan perhambaan. Pelayanan itu tanpa disuruh-suruh, sedangkan perhambaan itu ya harus ada disuruhan baru ini. Kalau di gereja gimana kalian? Lebih suka disuruh-suruh atau inisiatif sendiri? di gereja. Waduh, kalau kayak gitu sih Sesuai jadwal ya, karena ada jadwal ya. Itu ya. Jadi perhambaan sama penata layanan. Kemudian teman-teman, kalau menurut kalian di dalam Alkitab, ya dasarnya kan kita belajar melalui Alkitab nih. Kira-kira ada berapa sih penata layanan itu? Yang kalian tahu lah, salah satu aja lah. Kira-kira. Niki apa? Penata layanan. Waktu. Oke. Kalau Nay? penataan kehidupan sehari-hari atau penata layanan uang, terus Ada 2. penata layanan tubuh. 3. Hafal dia. Ada 3. Nathan ada nggak nggak? hafal. Sudah disebut semua sepertinya. Sudah diborong sama dia. Disebutin semua. Iya. Kalau penata layanan apa tadi? Waktu. Kira-kira apa itu contohnya, Nathan? Layanan waktu. Ya, Anda punya waktu di kehidupan Anda lakukan untuk melakukan pelayanan. Ya, salah satu contohnya ketika di Sabat kita melayani di gereja, itu merupakan salah satu peluangan kita meluangkan waktu untuk melayani Tuhan, salah satunya. Jadi ada waktu di mana kita bisa menata ya, kan namanya penata layanan. Jadi menata dan layani, artinya kan menata sesuatu untuk menjadi pelayanan. Nah, waktu tadi mungkin kita diberi waktu Tuhan berapa sih satu hari? 24 jam. 1 minggu? 7 hari. Kirain Kalau jam. 1 bulan berapa hari? 1 bulan 31 ya. Jadi itulah waktu. Kemudian berapa waktu kita gunakan untuk belajar, berapa waktu kita gunakan untuk main, untuk tidur, untuk ke gereja, untuk melayani. Nah itulah. Jadi kita yang bisa mengatur. Kalau kehidupan sehari-hari? Kalau aku baca sih itu kayak yang dari semua semua pelayanan itu yang paling berat karena itu termasuk di dalam tanggung jawab yang kita lakukan atau hal yang kita lakukan yang kayak melatih kita buat bertanggung jawab gitu dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Iya, ya. Jadi contohnya kayak di rumah nih, Nay, siapa, Nathan dan Niki nyapu nih. Nah, nyapu itu disuruh sama orang tua atau kemauan sendiri. Nah, kalau kemauan sendiri berarti kita sudah mencoba untuk mengatur tadi. Nah, kita menjadi pengatur, kita menjadi penata, kan begitu. Tapi kalau disuruh-suruh terus sama orang tua berarti bukan pengatur gitu kan. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang disuruh. Kalau misalnya nggak ada orang tua itu kayak pengen nyapu, ngepel, nyuci piring, terus Karena ada orang tua? kalau ada orang tua kayak Males. Udahlah biarin orang tua gitu ya. Aji mumpung gitu namanya. Oke, teman-teman. Kemudian
kita ini diciptakan Tuhan kan masing-masing punya karunia masing-masing. Kalian pernah nggak tes karunia? Apa itu? Tes karunia, apakah kalian itu punya karunia atau tidak? Belum ada filternya Pak. Nggak tahu. Belum ada filternya soalnya. Karunia kalian ada nggak karunia? Oh iya kok Irwan, iya pernah waktu itu di gereja kalau nggak salah. Ada. Ya, kayak Masih ingat? gitu. Masih ingat nggak? Aduh aku nggak ingat. Iya, seperti ada soalnya nanti kalian pilih, kemudian nanti kan, ditambahin. iya betul. Nah itu kan ada banyak tuh penata layanan yang kita buat ya. Mungkin sederhananya lah, kalian itu punya penata layanan apa yang kalian ingat? Contoh apa? Waktu. Penata layanan waktumu ada. Waktu dia berarti melayani. Karunianya itu. Oh luar Dia biasa. waktunya banyak berarti Pak. Dia nggak sibuk berarti. Bisa menggunakan waktunya untuk melayani. Mengatur ya, bisa mengatur ya. Iya. Salah satu contoh teman-teman, karunia yang kelihatannya sepele dan banyak orang biasanya nggak lakuin itu adalah tersenyum. Kita papasan sama orang aja, muka datar. Nah, Bukan nggak bisa dibohongi kalau lagi sedih. betul, itu kalau lagi sedih. Nah, beda kalau kita nggak pas lagi sedih, kan ada orang nih, orang ini kok senyum gitu kan. Nah, itu berarti dia sedang melayani. Kadang senyuman kita itu bisa berpengaruh dengan yang lain. Kalau nggak percaya, coba nanti Coba aja sendiri. kalian senyum lah. Tiba-tiba senyum aja. Nai senyum sama Niki senyum. Nanti dia akan senyum. Nah, gitu. Akan membalas itu kan, akan membalas senyuman daripada Nai. Begitu pula juga Nathan, kalau tiba-tiba Nathan senyum sama orang akan senyum. Itu secara tidak langsung kita lakukan dengan cara menjadi pelayan. Iya, penata layanan itu bisa memberkati orang yang tadinya nggak senyum jadi senyum. Begitu. Terus di dalam kehidupan kita ada nggak pelayanan yang kita lakukan, pernah kita lakukan gitu kan? Kita kan saat ini berbicara mengenai pelayanan. Nah, pelayanan apa yang sering kalian lakukan biasanya? Yang sering apa yang pernah? Ya yang pernah, dan kalau bisa sering apa gitu kan? Sering aku kayak kalau aku ya sering itu karena aku di asrama, jadi aku juga satu asrama yang ada kelas semua, aku yang mengingatkan mereka itu selalu sih. Ngingatin apa ini? Ngingetin apa aja kayak misalnya jangan lupa piket, jangan lupa ambil makan, jangan lupa ngerjain PR, jangan lupa banyak lah gitu. Jadi Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin membantu ya. iya. Jadi di asrama Nai jadi inilah ya. Jadi alarm ya. Iya, jadi ibu kos lah ya. Jadi monitor. Iya jadi monitor. Iya, kalau di tempat kos-kosan jadi ibu kos dia. Kalau ya, Enggak. kalau yang lain Nathan sama Niki. Ini BTW nama kalian depannya N semua ini. Iya lagi. Triple N 1R. Kalau Niki ada apa pelayanan yang pernah dibuat? Yang paling sering sih pelayanan waktu. Apa itu bentuknya? Itu kayak aku bisa memanfaatin waktuku dengan hal-hal yang lebih positif. Oh gitu. Waktu renungan, terus kan pelayanan nggak cuma kayak beribadah aja kan. Iya. Kita bisa beribadah melalui berbagi. Oh, Dan oke. biasanya aku kalau ketemu orang yang lagi jualan-jualan di pinggir jalan pakai motor, itu anak-anak kecil, biasa aku beli kayak motor air. Oh, berbagi ya, berbagi. Oke, Nathan ada? Apa? Bagi nasi pas buat berkah. Jadi buat berkah itu di RT nggak cocok. Sebenarnya program ibu sih, tapi kadang ya yang cowok-cowok ikut-ikutan. Oh, ini program gereja. RT. Oh, RT. RT kamu. Oh, RT kamu. Bukan rumah tangga maksud saya. Jadi ya Jumat berkah itu biasanya dijadwal sih sebulan berapa kali, nah itu nanti dibagi nasi. Berarti itu dana pakai dana RT. Dana RT. Oh, berarti kamu menggunakan waktumu sama seperti Tapi kadang juga Niki. ikutan juga. Oh, Nambah-nambah iya. dikit gitu. Jadi begitulah teman-teman. Jadi kita punya karunia itu berbeda-beda ya. Tadi kayak Nai suka mengingatkan, kemudian Niki tadi menggunakan waktunya. Nah, kita punya karunia itu berbeda-beda. Tapi kalau kita gabung jadi satu, itu jadi satu kesatuan yang luar biasa. Ya, seperti lambang negara kita tertulis apa di bawah? Bineka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap
tetap satu. Sama, kita punya karunia beda-beda, tetapi kalau itu digabungkan untuk pelayanan, hasilnya apa? Ya, luar biasa keren, dan itu menjadi dampak bagi orang lain. Extraordinary. Iya, extraordinary. Nah, itulah. Jadi inilah pelajaran kita. Kita harus punya tanda, kita harus punya sasaran yang akan kita capai. Dan dalam hal ini ya pelayanan, dalam hal ini kita bisa mengatur kehidupan kita. Itulah salah satu hal yang harus kita lakukan. Mungkin itulah pelajaran yang boleh kita pelajari saat ini. Biarlah kehidupan kita menjadi seorang penata layanan yang memiliki karunia yang menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita tutup dengan doa. Kita minta Niki pimpin kita dalam doa. Terima kasih atas berkat Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya kami boleh menjadi penata layanan yang baik sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Niki untuk doanya. Terima kasih teman-teman sudah berdiskusi. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang mau melayani. Kita punya karunia masing-masing berbeda. Biarlah kita gunakan karunia kita itu untuk apa? Menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah pelajaran kita teman-teman, diskusi kita pada saat ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.